habibina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa li ikhwani amma ba'd. Alhamdulillah di sore hari yang berbahagia ini Allah memberikan kepada kita taufik juga hidayahnya untuk bisa bersama-sama hadir di majelis ta'lim, majelis ilmu, yang mana majelis ilmu merupakan tempat salah satu dari taman-taman surga yang ada di dunia. Baik, di sore hari yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan perihal tentang Ramadan, karena momennya tepat juga. Kita saat ini berada di bulan Rajab. Setelah Rajab Sya'ban, setelah Sya'ban baru masuk bulan Ramadan. Kemungkinan di bulan Maret sekitar tanggal 9, 10, 11-an, sekitar situan. Baik, ada 3 hal yang harus kita persiapkan untuk menyambut bulan Ramadan ini. Yang pertama, di antara hal yang harus kita persiapkan adalah banyak berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, karena ini merupakan di antara kebiasaan para ulama terdahulu dari kalangan para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan generasi setelahnya. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah Tabaraka wa Ta'ala dalam Lataiful Ma'arifnya menyebutkan bahwa dahulu para salaf itu 6 bulan sebelum Ramadan, 6 bulan sebelum Ramadan mereka berdoa kepada Allah agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Selama 6 bulan sebelum Ramadan mereka banyak berdoa meminta kepada Allah untuk bisa dipertemukan dengan bulan Ramadan. 6 bulan setelah Ramadan, 6 bulan setelah Ramadan berlalu dari mereka, maka mereka selama 6 bulan itu mereka berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala agar kiranya amal yang dikerjakannya itu diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka ini merupakan kebiasaan para salaful ummah dari zaman ke zaman, sehingga 6 bulan sebelum kedatangan bulan Ramadan mereka berdoa kepada Allah untuk bisa dipertemukan dengan bulan Ramadan. 6 bulan setelahnya meminta kepada Allah agar kiranya amal soleh yang dikerjakannya itu diterima oleh Allah. Sehingga bekal pertama untuk menyambut bulan Ramadan adalah banyak berdoa meminta kepada Allah untuk bisa dipertemukan, perjumpakan dengan bulan Ramadan. Selama dunia ini masih ada, langit masih terlihat di atas kita, bumi ini masih ada, yang namanya bulan Ramadan pasti tiba, pasti datang tiap tahunnya. Masalahnya kitanya yang masih bisa berjumpa dengan bulan Ramadan ataukah tidak. Ramadan pasti datang, Ramadan pasti tiba tiap tahunnya. Kita yang bisa jadi tahun ini ada, di tahun berikutnya atau di bulan berikutnya sudah tidak ada. Oleh karenanya mesti banyak berdoa kepada Allah untuk bisa dipertemukan dengan bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, di antara bekal yang harus dipersiapkan berikutnya adalah membersihkan hati. Ini yang paling penting juga. Di antara bekal berikutnya dari 3 bekal yang kita sebutkan di sini. Kalau sudah selesai berarti majelisnya. Yang kedua adalah membersihkan hati. Membersihkan hati, membenahi diri, membersihkan hati. Al-Imam Amr bin Qais rahimahullah Tabaraka wa Ta'ala disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali juga di dalam Lataiful Ma'arifnya, bahwasanya idza dakhala Sya'ban, kalau Amr bin Qais ini dia masuk atau berada di bulan Sya'ban, aghlaqa tijaratah, maka dia akan menutup warungnya, dia akan menutup kiosnya, dia akan menutup tokonya di bulan Sya'ban itu. Kita saat ini Rajab, setelah Rajab Sya'ban, setelah Sya'ban baru Ramadan. Ketika masuk di bulan Sya'ban, ketika datang di bulan Sya'ban, maka Amr bin Qais akan menutup tokonya, akan menutup kios dagangannya, ditutup selama 1 bulan penuh. Kemudian watafarragha liqiraatil Quran. Amr bin Qais akan fokus membaca Al-Qur'anul Karim. Akan fokus membaca Al-Qur'anul Karim selama bulan Sya'ban itu sampai datang bulan Ramadan. Kemudian suatu hari Amr bin Qais mengatakan, tuba liman aslaha nafsahu qabla Ramadan. Berbahagialah bagi orang-orang yang membersihkan hatinya, yang membenahi jiwanya sebelum datangnya bulan Ramadan. Beliau rahimahullah Tabaraka wa Ta'ala membaca Al-Qur'anul Karim. Tentu para ulama itu ketika membaca Al-Qur'anul Karim bitafakkur, dengan tafakkur, bitadabbur, dengan tadabbur. Dan ini merupakan di antara sebab terbesar bagi seorang hamba untuk meraih yang namanya kebersihan hati. Membaca Al-Qur'an bitafakkur, membaca Al-Qur'an dengan tadabbur, dengan penuh perenungan. Sehingga ini yang dipersiapkan Amr bin Qais dan para ulama yang lain sebelum menyambut datangnya bulan Ramadan, membersihkan hati. Bagi yang ada misalkan belum memaafkan di bulan Ramadan, maka di bulan-bulan ini maka bersihkan hati untuk diberikan maaf sajalah kepada orang-orang yang pernah menzalimi dan menyakiti. Kalau di dalam hati kita ada iri dan dengki, berupayalah untuk membersihkannya.
Kenapa? Hanya orang-orang yang bersih saja hatinya yang dia dapat memaksimalkan, yang dia dapat manfaatkan dengan baik bulan Ramadan. Bayangkan bagaimana tidak Allah di dalam riwayat Al-Imam Tirmidzi dan juga Al-Imam Ahmad, Rasulullah mengkhabarkan inna lillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kulla yaumin wa dzalika kulla lailatin. Sungguhnya Allah tabaraka taala memiliki hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka, dan itu terjadi setiap malam di bulan Ramadan. Setiap malam Ramadan ada hamba-hamba pilihan Allah yang dibebaskan dari api neraka. Orang-orang yang terpilih menjadi hamba-hamba Allah yang dibebaskan dari api neraka tersebut tentu yang hatinya bersih. Kalau seorang di luar Ramadan saja tidak membersihkan hati, hatinya kotor, apalagi di bulan Ramadan. Di dalam bulan Ramadan saja ketika baca Quran itu yang nampak itu wajah temannya. Lihat, saya jam 3 pagi sudah baca Al-Quran. Ini si fulan paling jam sekarang masih tidur molor. Kita kadang begitu. Ketika sholat, misalkan sholat malam, yang muncul di hadapannya itu adalah wajah tetangganya. Oh, paling jam sekarang masih tidur, paling nanti bangunnya kesiangan jam 7. Kadang kita diuji dengan hal semacam itu. Ketika beramal, yang muncul adalah wajah kawan kita. Ketika beramal, yang terbayang adalah tetangga kita. Subhanallah, ujian. Mungkin bisa jadi karena sebab kotornya hati kita. Ketika hadir di majelis taklim mendapatkan faedah, yang terfikirkan, yang terbayang adalah orang lain. Ini gimana ini? Si fulan ini. Ini bagaimana ini? Ibadahnya ini, zikirnya ini, baca Quran, begitu. Ini ujian. Ini ujian tanda bahwa hati kita kotor. Bukannya khusyuk, malah yang hadir orang lain itu gimana ceritanya? Bagaimana ceritanya bisa seperti itu? Sehingga dari sini bekal kedua menyambut bulan suci Ramadan adalah membersihkan hati. Mumpung masih ada waktu sebulan sekian hari lagi, maka teruslah berupaya untuk membenahi jiwa. Bagaimana caranya? Banyak hadir di majelis taklim, membaca Al-Quran, tambah ibadahnya, sholat malam, berinfak, bersedekah, banyak berdoa kepada Allah dan seterusnya. Bekal yang kedua. Bekal yang terakhir dari bekal menyambut bulan Ramadan adalah bekal ilmu, dan ini yang paling pentingnya juga, yaitu bekal ilmu. Mempersiapkan diri kedatangan bulan Ramadan dengan ilmu. Apalagi di dalam bulan Ramadan ada kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan kita untuk mengerjakannya. Sebagaimana yang pernah kita singgung, pernah kita sampaikan bahwa yang namanya ilmu yang wajib adalah segala perkara yang Allah wajibkan kita untuk mengerjakannya, maka ilmu tentang kewajiban tersebut hukumnya wajib. Maka perkara-perkara yang Allah wajibkan kita untuk mengerjakannya, ilmu tentang perkara kewajiban tersebut pun hukumnya wajib. Maka perkara-perkara yang Allah taala larang kita darinya, maka ilmu tentang larangan itu agar kita mengetahui larangan-larangan tersebut pun hukumnya wajib. Karena di dalam bulan Ramadan ada yang namanya kewajiban puasa Ramadan, yang mana ini merupakan salah satu dari rukun Islam, saum Ramadan. Maka ilmu tentang puasa Ramadan wajib bagi kita. Sekalipun seorang hamba itu berpuasa dengan benar, sah, secara fikih sah, tapi dia tidak pernah belajar fikih Ramadan, maka dia berdosa. Berdosa bukan karena puasanya, berdosa karena dia tidak belajar. Sekalipun sah, sah, sekalipun sah. Sekalipun gugur kewajiban puasa Ramadannya, iya, tapi dia berdosa dari sisi dia tidak belajar kewajiban Ramadan tersebut, kewajiban puasa tersebut. Sehingga disinilah pentingnya untuk kemudian kita membekali diri menyambut bulan suci Ramadan dengan ilmu. Al-Imam Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah tabaraka wa ta'ala, Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah tabaraka wa ta'ala mengatakan, man abadallaha bighairi ilmin, siapa yang beribadah kepada Allah dengan tanpa ilmu, kana ma yufsidu akthar mimma yuslihu, maka apa yang dirusaknya itu jauh lebih besar, jauh lebih banyak dibandingkan apa yang diperbaikinya. Seorang yang beribadah kepada Allah di atas kebodohan, seorang yang beribadah kepada Allah dengan tanpa ilmu, maka dia akan lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Maka dia akan lebih banyak merusak dibandingkan manfaat yang ia peroleh. Terutama bulan suci Ramadan, agar kemudian dia mengetahui, apalagi ini menyangkut masalah sah dan tidak sah misalkan. Maka di sini kemudian pentingnya bekal berikutnya itu bekal ilmu, terutama tentang puasa Ramadan. Puasa Ramadan. Biasanya saya pribadi kalau pembahasan fikih puasa itu minimal 5 pertemuan, 5-7 pertemuan. Kalau 1 pertemuan nggak bisa. Jadi nggak apa-apa, kita akan bahas sebagiannya saja, sebagian yang paling praktis, yang paling urgen untuk kemudian kita ketahui. Baik, apa itu puasa? Apa itu saum? Apa itu asyam?
Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimallahu tabaraka wa taala menyebutkan di dalam kitabnya Asyarhul Mumti' mendefinisikan tentang puasa itu apa, as-saum itu apa, as-siyam itu apa. Maka disebutkan di sana bahwa yang namanya as-saum atau as-siyam atau biasanya yang kita dengar dalam bahasa kita diterjemahkan puasa, itu adalah at-ta'abbudu lillahi subhanahu wa ta'ala. Yang namanya saum, yang namanya siyam, yang namanya puasa adalah ibadah kepada Allah. Yang namanya puasa merupakan sebuah ibadah kepada Allah. Bagaimana bentuk ibadahnya? Kalau sholat kita tahu bentuknya, ada gerakan-gerakannya, ada bacaan-bacanya. Kalau puasa bagaimana bentuk ibadahnya? Ibadah kepada Allahnya bagaimana? Bil imsaki anil akli wasyurbi wasairil mufattirat, yaitu dengan cara menahan diri dari makan dan minum, dan juga menahan diri dari pembatal-pembatal puasa. Ini adalah ibadah puasa, ibadah kepada Allah dalam bentuk dengan cara menahan diri dari makan dan minum, dan juga menahan diri dari pembatal-pembatal puasa yang lain. Dari kapan sampai kapan? Apakah selama 30 hari penuh tidak makan tidak minum begitu? Min tulu'il fajri ila ghurubis syams, dimulai dari terbitnya fajar yang ditandai, kalau di zaman kita ditandai dengan azan subuh berkumandang, ila ghurubis syams, sampai terbenamnya matahari yang ditandai dengan azan maghrib kalau bahasa sederhananya. Maka inilah yang disebut dengan ibadah puasa, ibadah dengan bentuk menahan diri dari makan dan minum dan juga pembatal-pembatal puasa. Baik, ini adalah definisi tentang puasa atau asyam. Kemudian berikutnya, inilah ya, kerangka ini akan kita bahas. Kerangka inilah yang akan kita bahas karena kita singkat waktunya dan juga kita butuh yang praktis, yang sederhana. Maka inilah akan kita bahas, yaitu membahas tentang definisi puasa ini. Kita mulai biasa yang kita lakukan dari puasa. Maka diingat-ingat bahwa namanya puasa itu dimulai startnya ketika masuk waktu subuh, fajar shadiq. Ketika masuk waktu subuh maka itu merupakan dimulai start awal puasa. Sampai kapan? Sampai terbenamnya matahari. Itulah start puasanya. Apa yang biasa kita lakukan sebelum berpuasa? Biasanya kita mulai dengan makan sahur. Nah baik, kita akan membahas tentang sahur pertama kali sedikit. Biasanya kita membahas tentang yang namanya puasa itu kan ada syarat dan rukunnya. Sebagaimana sholat juga ada syarat dan rukunnya. Yang namanya bersuci, berwudu juga ada syarat dan rukunnya. Tapi insya Allah lah, kita berpuasa tiap tahunnya, insya Allah syaratnya terpenuhi terus. Sekalipun kita tidak hafal, sekalipun kita tidak tahu. Tapi rata-rata kita syarat yang biasa disebutkan oleh para ulama itu terpenuhi. Sehingga kita lewati sajalah. Kita yang paling urgensinya saja. Baik, yang pertama tentang sahur. Yang pertama tentang sahur. Biasanya kita memulai puasa dimulai dengan sahur, makan sahur pertama kali. Disebutkan di dalam riwayat Al-Imamul Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang sahur ini, tasahharu, makan sahurlah kalian. Fa inna fis sahuri barakah, karena sesungguhnya pada sahur tersebut terdapat keberkahan. Pada sahur terdapat keberkahan. Di riwayat Al-Imamul Bukhari atau di dalam riwayat yang lain kalimat as-sahur dengan redaksi as-sahur dengan redaksi sin di fathah. Di dalam riwayat yang lain sebagian para ulama ahli hadis mereka mengeluarkan riwayat dengan cara di dhammah sinnya. Kalau yang pertama fa inna fis sahuri barokah, as-sahur. Riwayat yang kedua fa inna fis suhuri barokah. Apa bedanya? Kalau dibaca dengan fa inna fis sahuri dengan sin di fathah, maka maknanya adalah makanan yang kita santap di waktu sahur. Maka makan sahurlah kalian. Kenapa? Karena pada makanan dan minum yang kita santap di waktu sahur tersebut terdapat keberkahan. Kalau kita ingin hidupnya barokah, maka santaplah makan sahur karena makanan di waktu itu barokah. Misalkan makan sahurnya nasi kuning, maka nasi kuning yang kita makan di waktu sahur barokah, terdapat keberkahan. Loh, memangnya apa bedanya nasi kuning saat sahur dengan nasi kuning jam 7 pagi? Beda. Kalau nasi kuning di waktu sahur terdapat redaksi nas dari Rasulullah, pada makanan tersebut terkandung keberkahan, sekalipun sama-sama nasi kuning misalkan. Maka inilah diantara keutamaannya, sehingga makan sahurlah kalau memang kita ingin mengawali aktivitas puasa kita. Itu kalau dibaca dengan as-sahur. Kalau dibaca dengan as-suhur sebagaimana datang dari sebagian riwayat para ulama alul hadis meriwayatkan hadis ini dengan kalimat fa inna fis suhur dengan dhammah, maka maknanya adalah aktivitas kita di waktu sahur, yaitu memakan dan meminum santapan yang disiapkan di waktu sahur. Sehingga fa inna fis suhuri barokah,
karena pada aktivitasmu makan dan minum di waktu sahur diberkahi oleh Allah, terdapat keberkahan. Sehingga tatkala seorang hamba bangun di waktu sahur, aktivitasnya makan menyantap itu diberkahi, itu adalah perbuatan yang Allah berkahi, perbuatan yang Allah berkahi. Sehingga dari sini yang namanya sahur, makanan yang kita makannya barokah, dan perbuatan kita saat itu diberkahi oleh Allah tabaraka wa taala. Belum lagi waktu sahurnya sendiri barokah. Sehingga ada 3 barokah keberkahan. Makanannya barokah, perbuatan kitanya pun, aktivitas kitanya diberkahi oleh Allah, dan juga waktu sahur itu sendiri pun barokah. Barokah. Oleh karenanya Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk memulai puasa diawali dengan makan sahur terlebih dahulu. Di dalam riwayat Imam Ahmad, di dalam musnadnya, dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah SAW bersabda, as-sahuru akluhu barakah. Yang namanya sahur itu, makanannya itu terdapat keberkahan di dalamnya. Kalau kita ini hobi ngelap berkah, maka ini adalah keberkahan yang paling jelas gamblang. Makanan yang kita makan barokah, misalkan kan kita ada air ini, belum tentu ini air barokah atau tidak. Ada makanan ini, belum tentu makanan yang kita makan ini barokah atau tidak. Tapi kalau ini makanan di waktu sahur, saat kita sahur jelas barokah. Sehingga itu manfaatkan dengan baik kalau memang kita ingin mencari berkah. Minuman yang kita minum di waktu sahur, saat kita sahur barokah, itu jelas, itu jelas sudah tidak ada keraguan lagi sedikit pun di dalamnya. Maka diberkahi bukan hanya makan dan minumnya, perbuatan kita tatkala menyantap dan meminum pun barokah, diberkahi. Bukan hanya perbuatan kitanya, memang waktu sahurnya itu pun diberkahi oleh Allah tabaraka wa taala. Sehingga kalau memang kita ingin berkah hidupnya, manfaatkan momen-momen tersebut nanti saat bulan Ramadan. Dan juga bagi orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan mendapatkan keutamaan itu. Misalkan dari mulai sekarang terbiasa puasa Senin Kemis, maka waktu sahur itu merupakan waktu yang barokah. Makanan yang kita santap saat sahur puasa sunnah itu adalah santapan yang barokah. Dan juga aktivitas kita tatkala sahur untuk puasa sunnah pun diberkahi. Sehingga kalau kita memang ingin barokah hidupnya, manfaatkan waktu tersebut dengan baik. Rasulullah SAW bersabda, "Fala tada'uhu," maka jangan sekali-kali engkau tinggalkan makan sahur. Jangan sekali-kali, jangan sampai tidak makan sahur. Makan sahurlah. Walau an yajra'a ahadukum jar'atan min ma, sekalipun salah seorang di antara kalian hanya mampu untuk meminum seteguk air saja. Bangun di waktu sahur ingin puasa, puasa sunnah atau nanti puasa Ramadan, lihat di dapur ternyata tidak ada makanan. Ingin masak telur, telur belum beli. Ingin masak mie, mie tidak ada. Aduh ya sudahlah, lanjut tidur saja. Jangan. Ada air, minum air saja. Karena air yang kita minum pun barokah. Sekalipun tidak ada yang bisa dimakan, kalau ada sesuatu yang bisa diminum, itulah. Maka minimalnya dengan air yang kita minum. Fa innallaha azza wa jalla wa malaikatahu yusholluna 'alal mutasahirin. Bukan hanya itu, bukan hanya barokah, namun Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang makan sahur. Orang-orang yang makan sahur. Allah bersolawat kepada orang-orang yang makan sahur. Para malaikat bersolawat kepada orang-orang yang makan sahur. Apa maksud dari Allah bersolawat kepada orang-orang yang sahur? Apa maksud, apa makna dari para malaikat yang bersolawat kepada orang-orang yang makan sahur? Solawat Allah kepada orang-orang yang makan sahur maknanya adalah Allah meridhoinya, Allah merahmatinya, Allah mencintainya. Adapun solawatnya para malaikat maknanya adalah para malaikat mendoakan kebaikan untuk orang yang sahur. Para malaikat memintakan ampun kepada Allah untuk orang-orang yang sahur. Kalau kita yang meminta ampun kepada Allah, bisa jadi Allah ampuni, bisa jadi tidak. Karena terkadang istighfar kita main-main kepada Allah. Tapi kalau malaikat yang memintakan ampunan kepada kita, maka besar kemungkinannya karena mereka doanya mustajab. Karena mereka adalah makhluk yang senantiasa taat kepada Allah tabaraka wa taala, istighfarnya mereka untuk orang-orang yang sahur. Sehingga bukan hanya barokah makanannya, bukan hanya barokah aktivitasnya, bukan hanya barokah waktunya, namun Allah dan para malaikat bersalawat untuk orang-orang yang sahur. Sehingga jangan tinggalkan makan sahur. Baik. Belum lagi Allah tabaraka wa taala turun ke langit dunia, kemudian Allah tabaraka wa taala berfirman di waktu-waktu sahur, "Man yad'uni fastajibalah," di dalam riwayat Al-Imam Bukhari dan Muslim. Siapa yang berdoa kepadaku maka sungguh aku pasti akan mengabulkannya. Man yas'aluni fa'utiyah, siapa yang meminta kepadaku di waktu sahur, dia berdoa kepada Allah meminta, maka sungguh aku pasti akan memberikannya. Man yastaghfiruni fa'aghfirullah, dan siapa yang meminta ampun kepadaku maka aku pasti akan mengampuninya. Tawaran dari Allah tabaraka wa taala kepada
pada orang-orang yang bangun di waktu sahur, yang makan sahur, yang dia memanfaatkan waktu sahur tersebut dengan ibadah, berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lantas waktu sahur itu kapan? Agar kita tahu nantinya. Waktu sahur itu kapan? Maka disebutkan di dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, Zahaba jumhurul fuqaha, bahwasanya mayoritas para ulama ahli fikih, mayoritas mereka berpendapat ila anna waqta sahuri ma baina nisfi lailil akhir ila tul'il fajr, bahwa namanya waktu sahur, dikatakan sahur waktunya adalah antara setengah malam terakhir sampai terbitnya fajar, sampai subuh. Malam dimulai dari terbenamnya matahari sampai azan subuh berkumandang nanti, itulah malam. Anggaplah sekarang subuhnya jam 5 misal, anggaplah maghribnya jam 6 misal, supaya gampang kita narik tengah-tengahnya. Maka antara jam 6 sampai jam 5 pertengahannya berarti jam berapa? Jam berapa berarti? Jam berapa? 12.30. Berarti sisa kesininya dekat. Kan harus setengah-setengah. Kalau mulainya jam 6 selesai jam 6 berarti tengah-tengahnya 12. Kan begitu. Kalau mulainya jam 6 selesai jam 6 berarti tengah-tengah 12. Ini selesai jam 5 berarti mundur sedikit, setengah 12. Dari setengah 12 sampai ke jam 6 sampai mundur ke sini itu namanya setengah pertama malam. Dari setengah 12 sampai jam 5 itu namanya setengah kedua. Kapan waktu sahur? Dari mulai setengah kedua. Kapan mulainya setengah kedua? Berarti kalau tadi jam setengah 12 itu mulainya, maka jam 12 sudah terhitung waktu sahur. Kalau ada orang yang sahur jam 12 maka dikatakan sahur dan dia mendapatkan keutamaan sahur. Nah ini sebagian masyarakat bilangnya, oh masih malam jam 12, itu sih bukan sahur, namanya makan malam. Oh Anda yang tidak tahu ilmu berarti. Ini waktu sahur. Tapi kan yang lebih utama kita berbicara waktu sahur, bukan waktu utama makan sahur. Itu lain lagi ceritanya. Harus dibedakan di sini. Waktu sahur dimulai dari setengah malam yang kedua sampai subuh. Itu adalah waktu sahur. Sekarang kapan waktu utama sahur? Itu beda. Yang jelas kalau ada orang jam setengah 1 makan sahur, dia dikatakan sahur dan dia mendapatkan keutamaan sahur dan itu adalah waktu sahur. Sekarang kapan waktu yang paling utama makan sahur? Nah itu lain lagi ceritanya. Barulah ini. Maka ini adalah waktu sahur. Maka harus difahami dengan baik ini agar jangan sampai kemudian keliru, karena ini pandangan mayoritas ulama. Dimulai dari setengah malam kedua sampai waktu subuh, itulah waktu sahur. Sehingga kalau ada orang yang makan sahur jam 12, ya sah dia makan sahur dan dia mendapatkan keutamaan sahur. Kalau ada orang makan jam 1 malam, saya pengen sahur jam 1 malam, nggak apa-apa, sah dia makan sahur dan dia mendapatkan keutamaan makan sahur yang barusan kita sebutkan. Baik, hanya saja kapan yang paling utama dari makan sahur? Kapan yang paling utamanya? Maka disinilah kemudian di sepertiga waktu malam yang terakhir. Jadi malam dibagi 3, sepertiga yang terakhirnya itulah yang paling utama. Berarti kisaran jam berapa? Ya kisaranlah anggap dari jam 2 sampai jam 5-an, sekitar segituan. Yang paling utamanya sekali, kita butuh yang paling utamanya sekali. Maka di dalam riwayat Al-Imam An-Nasa'i, Anas bin Malik dari Zaid bin Thabit, bahwasanya dari sahabat yang mulia Anas bin Malik dari Zaid bin Thabit, keduanya adalah sahabat. Zaid bin Thabit mengatakan, tasaharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah makan sahur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qumna ila shalah. Kemudian setelah makan sahur, kami sholat subuh. Kami mendirikan sholat subuh. Maka Anas bin Malik bertanya, kam kana bainahuma, berapa jarak waktu antara keduanya, antara sahurnya Nabi sampai sholat itu, sholat subuh? Maka Zaid bin Thabit mengatakan, qadru ma yaqra'ur rajulu khamsina ayah. Ya kira-kira makan sahurnya Nabi sampai sholatnya Nabi itu kira-kira kurang lebih 50 ayat yang dibaca oleh seseorang. Itu jaraknya. Maka itu adalah waktu yang paling utama. Baik, itu adalah waktu yang paling utama, waktu sahur. Kapan itu? Maka kisaran 50 ayat dibaca dari sahur sampai sholat subuh. Dari sahur sampai sholat subuh itu dari apanya? Dari mulai sahurnya sampai azan, atau dari mulai sahurnya sampai qomat, atau akhir sahur sampai azan, atau akhir sahur sampai qomat. Kan begitu pilihannya. Ya, dari 50 ayat ini dari mana sampai mana? Maka disebutkan dalam riwayat yang lain, bahwasanya di dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Tirmidzi, Anas bin Malik bertanya dengan redaksi,
kam kana bainal adzani was sahur. Berapa jarak waktu antara azan subuh dengan sahurnya Nabi? Dari sahurnya Nabi sampai azan subuh. Maka dijawab kira-kira 50 ayat yang dibaca oleh seorang. Itu adalah jarak antara sahurnya Nabi sampai azan. Sahurnya Nabi ini apanya? Awal sahur atau akhir sahur? Maka Al-Imam Syafi'i dan Al-Imam Ahmad dan Al-Imam Ishaq bin Rahuyah mengatakan terlebih dahulu sebelum membahas tentang itu, istahabbu ta'khirus suhur. Dari sini dianjurkannya untuk mengakhirkan makan sahur. Mengakhirkan makan sahur. Bagaimana? Batasannya apa? 50 ayat yang dibaca dari mulai sahurnya sampai azan berkumandang. Baik. Di dalam riwayat yang lain, di dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Di dalam riwayat Al-Imam Bukhari dan Muslim. Dari Qatadah, yang mana Qatadah mendapatkan dari Anas bin Malik. Anas bin Malik menyampaikan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Zaid ibn Thabit pernah tasahhara, pernah makan sahur. Mereka berdua makan sahur. Falamma faragha min sahurihima qama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ila sholati fasalla. Tatkala mereka berdua, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selesai dan juga Zaid ibn Thabit selesai dari makan sahur, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun berdiri mengerjakan sholat, lalu sholat subuh maksudnya. Maka Qatadah bertanya kepada Anas bin Malik, kam kana baina faraghihima min sahurihima wa dukhulihima fi shalah. Berapa waktu antara selesai makan sahurnya mereka berdua sampai mereka memulai sholat? Jadi selesainya sahur sampai dimulainya sholat subuh berapa? Maka dikatakan qadru ma yaqra'u rajulu khamsina ayat. Ya kira-kira 50 ayat Al-Qur'an yang dibaca oleh seseorang. Baik. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari menulis sebuah bab dengan judul Babu qadri kam baina sahuri wa salatil fajr. Bab yang menjelaskan tentang jarak antara sahurnya Nabi dengan sholat subuh. Sahurnya Nabi dengan sholat subuh. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menukilkan ucapan Az-Zain Ibnul Munir. Maksud dari bab tersebut adalah intiha'us sahuri, selesainya makan sahur. Jadi 50 ayat itu apanya? Mulai makan sahur sampai azan, mulai makan sahur sampai sholat, selesai makan sahur sampai azan, selesai makan sahur sampai sholat. Yang dimaksud dari 50 ayat Al-Quran dibaca oleh seorang, maknanya adalah dimulai dari selesainya makan sahur. Selesainya makan sahur berarti sudah makan atau belum makan? Sudah makan atau belum makan? Berarti Rasulullah sudah selesai ini makan sahurnya, bukan mepet-mepet. Mepet-mepet azan subuh baru nanggung, mepet kan biasanya kita begitu biasanya. Maka selesainya sahur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wabtida'us shalah, dengan dimulainya sholat subuh. Jadi jarak antara selesainya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam makan sahur dengan dimulainya sholat subuh kira-kira 50 ayat yang dibaca. 50 ayat yang dibaca. Sehingga kira-kira selesainya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari makan sahur dengan azan subuh kira-kira lagi makan apa sudah selesai makannya? Sudah selesai, bukan nyerempet-nyerempet. Itu yang lebih utama. Jadi nyerempet-nyerempet itu kalau memang kondisinya tak direncanakan saja. Bukan sudah bangun dari jam 3 nanti sajalah. Jadi sambil makan sambil azan nantinya. Jangan begitu. Karena Nabi SAW biasanya, Nabi SAW itu selesai dari sahurnya itu ada jarak. Tidak makan, tidak minum, ada jarak di sana, ada space di sana. Dengan azan subuh berkumandang, bahkan dengan sholat subuhnya. Sehingga tidak terlalu mepet begitu. Ada 5 menit, 10 menit menjelang azan subuh itu. Persiapan ke masjid, persiapan wudhu dulu, persiapan ini dan itu dulu, tidak mepet-mepet begitu. Baik, ini adalah waktu yang paling utama. Ini adalah waktu yang paling utama. Kapan itu? Manakala seorang hamba selesai dari makan sahurnya dengan sholat subuhnya seukuran 50 ayat Al-Quran dibaca. Itulah adalah waktu yang paling utama makan sahur. Itu adalah waktu yang paling utama makan sahur. Baik, kemudian pembahasan berikutnya. Sekarang bagaimana kalau ketika sedang makan sahur terdengar azan subuh. Ingat ini gambarannya, karena namanya fikih itu harus memahami gambaran permasalahannya, karena beda gambaran beda hukum. Sedang makan sahur terdengar azan subuh, bukan lagi azan subuh kemudian makan sahur. Kali lagi, sedang makan sahur terdengar azan subuh, bukan saat azan subuh makan sahur, lagi azan ini makan sahur, lagi azan ini minum. Gambarannya sedang makan terdengar azan. Bagaimana hukumnya? Sebagian ulama mereka mengatakan bahwasanya kalau sedang makan sahur atau sedang minum terdengar azan subuh, maka kata mereka lanjutkan makan dan minumnya sesuai dengan kebutuhannya, bukan nambah, bukan, tapi lanjutkan sebutuhnya saja.
Kalau minum ya sudah buat menghilangkan seretnya saja, bukan kemudian malah bikin jus dulu kemudian minum lagi, bukan. Baik, ini pandangan sebagian ulama. Mereka mengatakan bahwasanya lanjutkan, apa yang dibutuhkan maka lanjutkan, sekalipun dia sedang makan sahur kemudian terdengar azan subuh. Mereka berdalil dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam riwayat Al Imam Abu Dawud, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza sami'a ahadukumun nida wal ina'u ala yadihi," apabila salah seorang di antara kalian mendengar azan subuh berkumandang sedangkan di tangannya masih ada gelas, sedangkan di tangannya lagi megang piring sedang makan sahur maksudnya, fala yad'hu, maka jangan diletakkan terlebih dahulu, jangan diletakkan, hatta yaqdiya hajatahu minhu, sampai ia menuntaskan kebutuhannya tersebut. Kalau memang ingin minum ya minum dulu, kalau tanggung satu suapan lagi ya satu suapan lagi, maka itu maksudnya. Maka sebagian ulama berdalil dengan hadis yang sangat jelas ini, menerangkan kepada kita kalau sedang makan sahur terdengar azan, maka tuntaskan dulu kebutuhan kitanya, tuntaskan dulu hajat kitanya dari makan dan minum. Sekali lagi gambarannya, sedang sahur terdengar azan, bukan lagi azan kita makan sahur. Diam dulu nih, azan subuh berkumandang baru makan sahur, bukan itu, bukan itu gambarannya. Lagi makan sahur terdengar azan, karena beda nanti hukumnya. Baik, ini gambaran yang sedang disebutkan. Itu dalil yang pertama. Itu dalil yang pertama yang menunjukkan kalau kita sedang makan sahur dan terdengar azan, lanjutkan dulu, tuntaskan dulu kebutuhan kita dari makan dan minum tersebut saat sahur. Dalil yang kedua yang dijadikan dalil oleh sebagian para ulama ini, hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya dari Abu Zubair. Abu Zubair bertanya kepada Jabir bin Abdullah, seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bertanya tentang seorang yang akan puasa, dia makan sahur, kemudian terdengar suara azan, sedang makan sahur, niat besok ingin puasa, sedang makan sahur, di tangan ada gelas berisi air, terdengar azan, apa yang harus dilakukan? Maka Jabir bin Abdullah mengatakan, menjawab pertanyaan tersebut, kunna nuhaddatsu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu pun pernah terjadi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kejadian itu pernah terjadi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, liyashrob, hendaknya orang tersebut untuk meminum air yang ada di gelas yang sedang dipegang oleh tangannya tersebut. Maknanya tuntaskan dulu hajatnya, minum saja, minumlah. Maka ini hadis yang kedua yang menunjukkan kepada kita, kalau sedang sahur terdengar azan subuh, lanjutkan dulu, lanjutkan dulu. Kalau memang butuh minum ya minum, kalau tanggung satu suapan lagi satu suapan lagi. Hadis yang ketiga yang dijadikan oleh para ulama yang mengatakan, menegaskan kepada kita bahwa ketika sedang sahur terdengar azan maka tuntaskan terlebih dahulu kebutuhan kita, adalah hadis dikeluarkan oleh Imam Ibnu Jarir. Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah tabaraka wa taala mengatakan, diriwayatkan dari Abu Umamah bahwasanya ia mengatakan, uqimatis salatu, bahwasanya qomat salat subuh dikumandangkan, qomat salat subuh dikumandangkan, sedang qomat ini, wal ina'u fi yadi Umar ibn Khattab, sedangkan di tangan Umar ibn Khattab sedang ada gelas berisi air, ingin puasa lagi sahur, tapi qomat sudah ditegakkan, sudah dikumandangkan. Maka Umar ibn Khattab bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyrabuha ya Rasulullah, bolehkah aku meminumnya? Apakah aku meminumnya ataukah tidak ya Rasulullah? Sudah qomat, bukan lagi adzan, sudah qomat salat subuh. Maka Rasulullah mengatakan, "Naam." Ya, silakan minum. Fasaribaha, maka Umar ibn Khattab pun meminum air yang sedang dipegang di tangannya. Dia sedang sahur, waktu sudah qomat, lagi qomat. Lagi qomat, bukan lagi azan, lagi qomat ini. Tanggung ini, ada air di tangannya, sedang di gelas berisi air. Apa yang harus dilakukan? Lagi qomat salat subuh, maka tanggung, minum. Dan Rasulullah mengatakan, "Naam, ya minumlah, silakan." Maka diminumlah air tersebut oleh Umar bin Khattab. Tiga dalil ini dijadikan sebagian para ulama hujjah bolehnya seorang untuk kemudian menuntaskan terlebih dahulu makan sahurnya tatkala azan berkumandang. Ingat sekali lagi gambarannya, sedang makan terdengar azan, bukan lagi azan kemudian makan. Baik, ini dalil-dalilnya. Sebagian para ulama melarang, sebagian para ulama lain melarang bahwasanya kalau kita sedang sahur terdengar azan subuh berkumandang, maka tidak boleh meneruskan makan dan minum. Kalau misalkan di tangan kita ada air, tidak boleh diminum. Kalau misalkan kita sedang menyendok satu makanan, misalkan tidak boleh dimasukkan ke mulut. Kalau sedang mengunyah di dalam mulut, wajib dikeluarkan.
Kalau sudah tanggung di kerongkongan, ya ini semua tidak mau, bagaimana pengen dikeluarkan susah, ya sudah lanjutkan sajalah. Kalau sedang dikunyah di mulut tidak boleh dikeluarkan. Ini sebagian pandangan para ulama. Alasan mereka apa? Dalil mereka adalah firman Allah tabaraka wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 187. Allah tabaraka wa taala berfirman, "Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyad minal khaitil aswad minal fajr." Makan dan minumlah kalian, makan sahurlah kalian sampai jelas nampak benang putih dari benang yang hitam. Maksudnya makan minumlah kalian sampai fajar shadiq itu terbit, sampai fajar shadiq itu muncul, sampai azan subuh berkumandang. Karena terbitnya fajar shadiq ditandai dengan azan subuh. Maka kapan makan dan minum itu berhenti sahurnya? Ya sampai azan subuh berkumandang, sampai fajar shadiq kemudian muncul terbit, dan itu ditandai dengan azan subuh. Dari sini para ulama berpegang kalau memang sudah masuk waktunya puasa, yaitu ditandai dengan azan subuh, di mana azan subuh ini menandakan bahwa fajar shadiq telah muncul, telah terbit, segala aktivitas makan dan minum wajib berhenti. Tidak ada alasan nanggung, tidak ada alasan keselak, tidak ada alasan seret, tidak ada. Pokoknya tidak ada alasan nanggung satu kali kunyahan lagi sudah masuk mulut, selama belum ditelan keluarkan. Selama belum ditelan keluarkan. Ini sebagian pandangan ulama. Baik, dua ini pengen mana? Pengen lanjutkan makan, kata ini tidak boleh, bahkan konsekuensinya batal puasanya. Pengen tidak batal tapi ulama yang lain mengatakan boleh, lanjutkan saja. Iya, saya seret ini kalau megang pendapat yang ini batal, kalau ngikut yang itu, tapi konsekuensinya bagaimana ini? Maka perlu untuk diketahui bahwa pandangan yang kedua ini adalah pandangan mayoritas ulama. Pandangan mayoritas ulama, bahkan dari 4 mazhab sekalipun, pandangan mayoritas ulama berpandangan bahwa kalau sudah terdengar azan subuh, sudah masuk waktu subuh, maka tidak boleh ada aktivitas makan dan minum. Baik, sekarang bagaimana mayoritas ulama menjawab 3 dalil tadi? 3 dalil yang jelas gamblang, terang benderang menurut kita. Menurut kita jelas kalau sedang makan sahur terdengar azan, tuntaskan dulu kebutuhannya. Maka jawaban untuk hadis yang pertama yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud adalah mayoritas ulama membawakan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa hadis ini menjelaskan makna hadis yang pertama tadi riwayat Abu Daud. Bahwasanya Ummul Mukminin mengatakan, "Anna Bilalan kana yu'adzinu bilail." Bilal bin Abi Rabah itu biasa azan subuh di malam hari. Karena kan saat di zaman Rasulullah azan subuhnya 2 kali. Azan subuhnya 2 kali. Azan pertama Bilal yang mengumandangkannya. Azan yang kedua adalah azannya Ibnu Ummi Maktum. Bilal biasanya azan yang pertama, azan masih dalam kegelapan malam. Faqala Rasulullah, maka Rasulullah SAW bersabda, "Kulu washrabu," makan dan minumlah kalian. Maksudnya makan sahurlah kalian hatta yu'adzina Ibnu Ummi Maktum, sampai Ibnu Ummi Maktum ini memandangkan azan. Kalau Bilal azan, kalian sedang sahur, tenang, lanjutkan saja sahurnya sampai nanti azannya Ibnu Ummi Maktum terdengar, berhenti. Sehingga dikatakan bahwasanya para ulama, mayoritas ulama mengatakan yang dimaksud apabila salah seorang di antara kalian mendengar azan dikumandangkan, sedangkan di tangan kalian masih ada gelas berisi air, maka jangan letakkan terlebih dahulu sampai kalian menuntaskannya. Maksudnya azan yang pertama, bukan azan yang kedua. Oleh karenanya di dalam riwayat ini pun Rasulullah mengatakan kulu washrabu, makan dan minumlah kalian, sekalipun Bilal sudah azan. Ini maksudnya. Sehingga hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud itu ditafsirkan, dijelaskan dalam riwayat yang lain. Maksud dari bolehnya kita makan dan minum, menuntaskan hajat kita adalah kalau azannya azan pertama. Karena di zaman Nabi SAW azan subuhnya 2 kali. Azan subuh yang pertama, azan subuh yang kedua. Azan subuh yang kedua inilah yang menunjukkan sudah masuk waktu subuh. Kemudian didirikan sholat subuh. Fa innahu la yu'adzinu hatta yatlu al-fajru. Karena yang namanya Ibnu Ummi Maktum ini, dia tidak akan azan sampai terbitnya fajar shadiq, sampai masuknya waktu subuh. Maka Ibnu Ummi Maktum biasanya dia azan yang kedua, azan yang menandakan didirikannya sholat subuh, azan yang mengumandangkan dimulainya puasa, sehingga itu jawaban untuk hadis yang pertama, jawaban dari mayoritas ulama. Sebagian ulama bahkan melemahkan hadis yang pertama tadi, apabila salah seorang di antara kalian kemudian mendengar azan sedangkan di tangan kalian. Sebagian ulama melemahkan dari sisi ini. Sehingga dari 2 sisi inilah kemudian berdalil dengan hadis tersebut kurang tepat dengan pemahaman seperti tadi. Karena yang lebih tepatnya adalah apa yang disebutkan oleh mayoritas ulama, maksud dari azan subuh itu adalah maksudnya azan yang pertama, bukan azan yang kedua.
Oleh karenanya boleh-boleh saja untuk melanjutkannya, menuntaskannya. Bagaimana dengan dua hadis yang tadi, Jabir bin Abdillah, di mana Jabir bin Abdillah ditanya oleh seorang tabi'in tentang orang yang sedang ingin niat berpuasa, makan sahur, kemudian terdengar azan. Kemudian ini mengatakan bahwasanya ini Jabir bin Abdillah mengatakan bahwa hal ini pun pernah terjadi di masa Rasulullah dan Rasulullah memerintahkan untuk minum. Maka para ulama menjelaskan bahwa riwayat ini lemah. Riwayat ini ada kelemahan secara ilmu hadis, ilmu riwayatul hadis, ada kelemahan. Sehingga berdalil dengan hadis ini tidak tepat. Gugurlah di hadis yang kedua. Hadis yang ketiga dikeluarkan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Ini pun sama, lebih lemah lagi. Karena yang azan saja, makan saat azan berkumandang saja, apalagi ini komat. Apalagi ini bagaimana kalau komatnya 20 menit misalkan. Nanti kemudian sudahlah, rembukan kita DKM komatnya 30 menit sajalah. Jadi memberikan kesempatan buat yang masih sahur misalkan ini. Misalkan. Sehingga riwayat yang ketiga pun lemah. Karena alasan-alasan seperti ini, maka kesimpulannya orang yang sedang sahur mendengar azan subuh berkumandang yang menunjukkan telah masuknya waktu puasa, yang menunjukkan telah masuknya fajar shadiq, yang menunjukkan telah munculnya fajar shadiq, maka apa yang harus dilakukan? Wajib berhenti. Tanggung pengen minum resiko. Makanya jarak antara sahur dengan sholat subuh itu ada jeda dulu supaya tidak kejadian yang beginian. Tapi ini kesiangan, nah kalau itu lain lagi ceritanya, ditanggung resikonya. Maka jangan banyak-banyak porsi makannya kalau memang begitu. Sehingga aduh tanggung ini belum minum seret, ya sudahlah, itu derita. Ini sudah dikunyah, apa yang harus dilakukan? Keluarkan lagi, selama belum ditelan keluarkan. Kalau memang sudah masuk waktu subuh, kalau memang sudah masuk waktu fajar. Baik, di sini ada yang harus diperhatikan. Dari sini pentingnya kita memperhatikan kapan waktu subuh, kapan waktu berbuka. Apalagi dengan kemudahan teknologi zaman sekarang, kita bisa melihat jamnya jam berapa masuk waktu subuh. Sehingga menjadi ukuran itu bukan azannya muadzin. Yang menjadi ukuran adalah sudah masuk waktu subuh atau belum. Jadi misalkan ini tidak azan-azan ini, sampai 5:30 tidak azan-azan, ternyata muadzinnya kesiangan. Oh kalau begitu masih boleh makan sahur. Bukan, selama sudah masuk waktu subuh ya sudah tidak boleh. Oh misalkan masih jam 4:30 sudah sahur, sudah azan misalkan, padahal azannya jam 4:30. Misalkan ini jamnya salah, atau misalkan muadzinnya salah ngelihat jam misalkan. Masih jam 3:30, apalagi biasanya azannya sekali, masih jam 3:30 sudah azan subuh. Bukan azan subuh yang menjadi patokan, masuk waktunya, itu yang harus diperhatikan. Oleh karenanya manfaatkan kecanggihan teknologi sekarang dengan melihat apakah sudah masuk waktu subuh atau belum. Yang dijadikan pegangan itu jam di HP apalagi. Jadi harus punya beberapa jam dijadikan pegangan. Kalau misalkan jamnya jam dinding, kalau baterainya sudah melemah biasanya lambat. Jadi hati-hati. Kalau jamnya baterainya terlalu bagus misalkan, oh kita baterainya selama Ramadan beli baterai yang harganya 500.000, akhirnya karena saking bagusnya akhirnya putranya cepat misalkan, ini kan bahaya juga, karena biasanya begitu biasanya jam itu. Sehingga harus punya pegangan beberapa jam di HP, jam di situ misalnya dicocokkan agar pas nanti, dan punya jadwal kapan buka, kapan masuknya waktu subuh. Untuk wilayah sini jangan yang dipakai wilayah Mundu, beda itu kan sama-sama Cirebon misalkan. Masuk waktu subuhnya misalkan jam 5:10, itu wilayah Mundu, di sini bisa jadi 5:05. Jadi harus dibedakan wilayah sini. Kalau ada, biasanya MUI setempat akan mengeluarkan itu. Jadi sekarang sudah ada, atau Depag, biasanya Depag setempat. Tinggal cari saja di Google, pasti ada. Tinggal kita lihat, pegang itu baik-baik untuk khusus Ramadan. Memangnya kenapa? Salah sedikit masalahnya menyangkut masalah sah dan tidak sah puasa kita. Sah dan tidak sah puasa kita. Baik, itu berikutnya. Sampai di sini dulu ada yang tanyakan? Tidak. Daripada nanti numpuk kemudian terlalu banyak. Ya silakan. Khusus untuk sahur. Betul. Yang menjadi patokan. Iya. Iya. Terlalu cepat. Iya. Sebenarnya fajar sebenarnya menurut penulis Kiblati ya. Iya. 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 Tidak mau rujuk ya. Iya, 8 menit. Iya. Iya. Nah.
Bagaimana sikap kitanya ini? Masyarakat awam ini kita bagaimana sikapnya? Patokannya. Pertama, masalah itu bukan hanya terjadi di sini. Di Mekah pun terjadi. Di Masjidil Haram pun terjadi. Begituan. Nah, ini. Jadi bukan hanya sekedar di sini, tapi di sana. Karena dari sana dibawa ke sini. Itu asalnya. Jadi bukan di sini saja. Asalnya di sana. Salah seorang kemudian menampilkan penelitiannya, kemudian di sana terjadi apa yang terjadi, dibawa ke sini pun sama. Baik, sekarang bagaimana nasib kitanya? Nasib kita sebenarnya gampang, tinggal siapa yang kita ikuti saja. Cuma bagaimana cara mengikutinya? Maka para ulama memberikan step by step. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah mentarjihnya. Kan kita kan tahu ini, ada pandangan begini, ada pandangan begini, ada pandangan begini, ada pandangan begini. Apa yang harus kita lakukan? Mentarjih pandangan-pandangan tersebut, mana yang lebih tepat untuk menentukan waktu sholat. Benar tidak bahwa ternyata begini? Kalau kita mampu mengadakan penelitian kita, maka lakukan. Aduh, kayaknya nggak mungkin ini, karena kalau penelitian butuh alat-alat ini, alat ini, dan memastikan apakah fajar shadiq itu telah muncul ataukah belum. Karena kalau hanya dengan kacamata mata biasa misalkan bisa jadi salah lihat, sehingga kita butuh ini, kan begitu. Sehingga bagi kita ini, masyarakat kitanya kaum muslimin, untuk mentarjih rasanya tidak mungkin. Apa yang harus dilakukan? Ikuti pandangan mayoritas ulama, pandangan mayoritas ahli ilmu yang kita pegang pandangannya. Maka ikuti. Tinggal kumpulkan saja dari orang-orang yang kita anggap alim. Sekali lagi, dari orang-orang yang kita anggap alim, ikuti saja mana pandangan mayoritas ulama. Dan juga harus diketahui juga bahwasanya ketika menentukan masalah waktu seperti ini, karena ini menyangkut masalah sah dan tidak sahnya sholat seseorang, sehingga ini tidak main-main. Sebagaimana yang ada di gambaran kita, misalkan, oh sebenarnya tahu cuma tidak, misalkan. Tidak. Mereka pun telah melakukan upaya, dan mereka pun berembuk dengan data-data, misalkan data-data keterangan dari para ulama dan setelahnya. Hanya saja kita tidak tahu prosesnya, kita hanya tahu luarnya saja yang kelihatannya begini. Sehingga lihat pandangan mayoritas ulama dalam hal ini. Setelah itu ikuti. Baik, anggaplah misalkan kita mengikuti pandangan yang dari jadwal yang sudah ada harus ditambah 20 menit misalkan. Atau misalkan ini yang mengatakan tidak tepat pun mereka berselisih berapa menit ini. Ada yang mengatakan 20, ada yang mengatakan 8, ada yang mengatakan 10 menit, jadi tambahin 10 menit. Ada yang menambahkan 30. Ada yang kemudian alasannya berhati-hati, lebih baik 30 menit misalkan. Jadi masing-masing beda-beda. Bagaimana ini? Maka ya sebenarnya cari aman, ikuti mayoritas ulama saja. Insya Allah kalau misalkan itu terpercaya nantinya. Baik, sekarang kalau kita memilih, saya lebih condong kepada yang lebih 8 menit. Baik, itu terapkan untuk salat subuhnya saja tidak masalah. Tapi khusus untuk puasanya maka berhati-hati. Sebelum untuk kemudian masuk wilayah itu, masuk jam itu, lebih baik sudah berhenti. Karena ini masalahnya ada di perbatasan antara sah dan tidak sah. Apalagi kita tidak tahu hakikat mana yang lebih tepatnya. Sehingga apa yang harus dilakukan? Lebih baik di waktu-waktu tersebut kita sudah berhenti. Lebih baiknya begitu. Adapun mulai sholatnya misalkan silakan untuk kemudian kita kembali kepada apa yang kita lihat mana yang lebih tepat. Oh kalau gitu saya tidak sholat di masjid, ya salah. Cari tempat yang begitu, cari tempat yang komanya 20 menit, bukan berarti sholatnya tidak di masjid. Kan kita tahu ini data-datanya, oh ini masjid ini sekian menit, masjid ini sekian menit. Pandangan saya ditambahkan 8 menit, kalau begitu ini tepat ini. Kalau saya sholat di masjid itu masih dapat berjamaah. Begitu, bukan kita mengikuti pandangan yang 20 menit misalkan, kalau begitu tiap subuh di rumah saja. Kan kita tahu data-data mana masjid yang kemudian komatnya sekian menit dan seterusnya. Baik, itu pandangannya. Sehingga bagaimana kita ini, bagaimana sikap kita terhadap hal semacam ini? Pertama, ikuti yang jelas dulu. Ikuti yang jelas dulu batasannya. Misalkan ini waktu subuhnya jam 4 misalkan, jam 4. Maka sebelum jam 4 sebisa mungkin jangan atau sudah berhenti dari makan sahur. Nyari aman, kan begitu. Karena kita kan levelnya yang begituan saja, nyari aman. Tapi barangkali misalkan terlalu cepat misalkan, tapi sebagian pun mengatakan sudah tepat. Kan begitu masalahnya. Sedangkan kalau katanya tidak akan selesai. Bukan hanya terjadi di sini, di sana pun sama. Dikritik di Mekah juga bahwasanya ini terlalu malam, ini masih gelap dan seterusnya. Sehingga kalau kita kumpulkan data-data sekarang kita akan dapatkan juga para ulama mengatakan ini sudah sesuai dan yang sebagainya. Sama dengan para asatidzah kita di sini pun, sekalipun memang ada pendapat para ulama. Baik, wallahu ta'ala bishawab. Jadi sikap kita bagaimana? Sebelum waktu yang telah dijadwalkan lebih baik sudah berhenti, tidak makan dan minum. Karena menyangkut masalah sah dan tidak sah puasa. Baik, begitu. Wallahu ta'ala bishawab.
Nah, sudah Isya ini. Soalnya kalau dilanjut nanti pertanyaan numpuk, kita bisa sampai jam 10 malam nantinya. Baik, sudah sampai di situ dulu, lumayan dapat sahur. Lumayan dapat sahur, belum berbuka, belum syarat puasa. Sisanya tinggal cari ke yang lain. Wallahu ta'ala bisawab. Demikian bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.